Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan memperkenalkan nama saya. Nama saya adalah Sundawa Yuda Prasetya Nugroho dari kelas Teknik Informatika S1 kelas C. Di sini saya akan menjelaskan tentang komponen yang ada di dalam CPU. CPU. Pengertian CPU adalah Central Processing Unit. Dari sebuah komputer adalah bagian dari hardware yang melaksanakan instruksi dari program komputer. Di sini ada bagian-bagian dari CPU. Yang pertama adalah casing CPU. Casing CPU komputer adalah rumah yang berbentuk kotak yang berfungsi melindungi komponen komputer agar terhindar dari kerusakan. Casing CPU terbuat dari beberapa bahan, umumnya dari stainless dan plastik, namun ada pula yang terbuat dari tempered glass seperti untuk casing CPU game. Casing house system unit tower base unit cabinet case adalah nama lain dari casing CPU. Namun di Indonesia, casing CPU komputer lebih dikenal dengan nama casing atau casing. 2. Motherboard. Motherboard atau biasa disebut mainboard, system board, logic board, baseboard atau MOBO merupakan sebuah printed circuit board PCB yang bertindak sebagai tulang belakang pada sebuah komputer. Sebab motherboard menyediakan sebuah konektivitas elektrik yang disebut bus, sehingga semua komponen dan perangkat eksternal pada motherboard tersebut dapat terhubung. Di motherboard inilah semua komponen-komponen komputer terpasang, seperti CPU, slot RAM, slot PC, PCI, dan port USB. Selain itu, motherboard juga memiliki kemampuan untuk mengontrol perangkat seperti hard drive, DVD drive, keyboard, dan mouse. Intinya, motherboard inilah yang membuat seluruh komponen di komputer Anda mampu untuk saling bekerja sama. Yang ketiga, slot prosesor. Slot prosesor adalah tempat peletakan prosesor bagi motherboard. Dudukan ini berbentuk segi empat dengan lubang-lubang kecil tempat tertancapnya kaki-kaki pin atau pin-pin prosesor yang tersusun membentuk matriks dua dimensi yang berfungsi untuk meletakkan prosesor ke motherboard. Yang keempat, prosesor. Prosesor atau mikroprosesor adalah sebuah perangkat keras yang menjadi otak sebuah komputer, dan apabila PC tanpa prosesor, maka PC tidak dapat dijalankan. Prosesor sering juga disebut sebagai pusat pengendalian atau otak komputer yang didukung oleh komponen lainnya. Prosesor merupakan suatu isi yang mengontrol keseluruhan jalannya sebuah sistem komputer yang digunakan sebagai pusat atau otak dari komputer yang berfungsi untuk melakukan perhitungan dan menjalankan tugas. Yang kelima, notebook. Notebook adalah komponen yang menghubung prosesor CPU ke sistem memori dan graphic controllers atau AGP dan PC express melalui bus berkecepatan tinggi dan software. Fungsi dari notebook sendiri yaitu menjembatani arus data di sekitar main memori, prosesor front-set bus, dan AGP bus, juga mengatur kerja power management. Yang keenam, slot memori RAM.
Slot memori RAM berfungsi untuk memasang memory card, RAM, memori, atau RAM. Ada beberapa jenis seperti SDRAM, DDR1, DDR2, DDR3, dan DDR4. RAM atau Random Access Memory merupakan salah satu komponen yang terdapat pada bagian unit CPU. RAM juga memiliki kedudukan yang penting bagi perangkat komputer. Yang ketujuh, port SATA. Port SATA atau dikenal Serial Advanced Technology Entanglement atau Serial ATA, SATA atau SATA adalah antarmuka komputer pada motherboard yang digunakan untuk menghubungkan adaptor bus host dengan perangkat penyimpan massal seperti drive optik dan hard disk serta SSD. Antarmuka ini biasanya digunakan untuk menghubungkan hard disk ke sistem host seperti motherboard komputer. SATA adalah pembaruan untuk standar yang berpensialan paralel ATA atau PATA tahun 1980-an yang digunakan untuk electronic drive terintegrasi yang disempurnakan atau Enhanced Integrated Drive Electronic atau EIDE dan Drive Electronic Terintegrasi Integrated Drive Electronic atau EIDE sebelumnya. 8. Kipas prosesor. Kipas prosesor memiliki fungsi yang penting yaitu untuk mengeluarkan panas dan menggantinya dengan udara segar ke dalam sistem. Kipas pendingin ini telah dirancang agar sesuai ditempatkan pada motherboard atau hard disk drive. Ada sekitar 3 atau 4 baling-baling kipas pada CPU. Fungsi utama dari pendingin CPU adalah menjaga agar CPU tetap dalam suhu yang masih dapat ditolerir oleh CPU tersebut. Tetapi fungsi itu dapat terganggu oleh debu yang menempel pada baling-baling kipas pendingin CPU. Yang ke-9, shortbread. Shortbread adalah bagian dari chipset yang mengontrol bus ID USB dukungan plug and play, menjembatani PCI dan ISA, mengontrol keyboard dan mouse, fitur power management, dan sejumlah perangkat lainnya. Shortbread berhubungan dengan peripheral melalui jalur penghubung yang kecepatan bus lebih lambat, misalnya bus PCI dan bus ISA, dibandingkan jalur penghubung yang digunakan oleh Notebook. Ke-10, port VGA. Fungsi utama port VGA adalah mentransmisikan data grafik dari sebuah komputer menuju display atau output. Display atau output yang digunakan adalah display monitor, televisi, proyektor. Kelemahannya, konektor VGA tidak dapat mentransmisikan sinyal suara. Port PC atau 2 merupakan salah satu jenis port klasik sering digunakan pada komputer jenis PC untuk menghubungkan keyboard dan mouse dan juga mouse. Bentuk konektornya adalah bulat dengan banyak pin. Namun demikian, saat ini port PC atau 2 sudah sangat jarang digunakan, mengingat pengguna USB yang benar-benar mendominasi dalam penggunaan perangkat eksternal komputer. 12. Baterai CMOS. Baterai CMOS disebut juga CMOS RAM atau hanya CMOS. CMOS adalah sebuah baterai yang digunakan oleh BIOS untuk
tetap aktif meski tanpa aliran listrik. Salah satu kegunaannya untuk mengaktifkan dan menjalankan fungsi jam serta menyimpang setting BIOS, dan umumnya memakai baterai kancing atau baterai bulat yang pipih, diameter dan ketebalan bervariasi. Itu saja yang saya bisa jelaskan. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.